kenapa otak kita nggak belajar dari kesalahan. Rahasia otak lupa, tapi nggak kapok. Kamu pernah bilang ke diri sendiri, udah deh, cukup kali ini aja. Tapi 2 hari kemudian, kamu ngulang lagi hal yang sama? Entah itu lupa, cinta buta, atau sekadar refleks. Ternyata ada alasan ilmiahnya kenapa otak manusia suka gagal belajar dari pengalaman. Bukan karena bodoh, tapi karena bagian-bagian otak yang seharusnya kerjasama kadang disconnect. Yuk kita kulik, kenapa otak bisa pinter banget nginget rasa sakit, tapi tetap aja pengen ngulang. Otak manusia bukan sekadar tempat menyimpan kenangan. Ia bekerja seperti mesin simulasi yang setiap detik belajar dari pengalaman baru. Setiap tindakan, setiap kesalahan, bahkan setiap rasa malu kecil di masa lalu, semuanya disimpan sebagai data penting untuk menghadapi masa depan. Bedanya dengan komputer, otak nggak hanya menyimpan informasi, tapi juga menafsirkannya. Ia membangun model dunia internal, menebak apa yang mungkin terjadi, lalu menyesuaikan strategi. Tapi kalau sistem ini rusak, manusia bisa terus jatuh di lubang yang sama, meski sudah tahu rasanya sakit. Di dalam otak, ada struktur bernama hippocampus. Ia bekerja seperti kamera perekam kehidupan, mencatat peristiwa dengan detail, tempat, waktu, suasana, bahkan emosi yang menyertainya. Setiap kali kamu mengalami sesuatu, hippocampus menyimpan potongan film itu. Tapi hippocampus bukan cuma perekam pasif. Ia bisa memutar ulang pengalaman itu untuk membantu kamu belajar tanpa harus mengulang kejadian nyata. Misalnya, kamu ingat jatuh dari sepeda. Cukup dengan memikirkan rasa sakit itu, otakmu langsung tahu cara menyeimbangkan diri. Itulah cara hippocampus menjaga kamu dari kesalahan berulang. Kalau hippocampus adalah perekam, maka medial prefrontal cortex, atau MPFC, adalah penafsir. Ia membantu otak mencari makna dari setiap pengalaman. Seperti guru yang bilang, jangan cuma ingat jatuhnya, pahami kenapa kamu jatuh. MPFC menyambungkan ingatan dengan nilai, emosi, dan tujuan. Misalnya, dari pengalaman gagal presentasi, kamu belajar pentingnya latihan. Ia mengubah rasa malu menjadi hikmah. Tapi kalau MPFC melemah, manusia bisa hafal kesalahannya, tapi nggak belajar darinya. Saat kamu tidur, otakmu justru aktif melakukan neural replay. Ia memutar ulang kejadian-kejadian penting di hari itu. Seperti editor yang menyusun ulang film hidupmu. Disinilah pelajaran benar-benar disimpan dalam jangka panjang. Menariknya, replay ini juga terjadi saat kamu melamun atau berimajinasi. Jadi ketika kamu termenung sambil ngeteh sore-sore, otakmu mungkin sedang mengulang film untuk memastikan kamu nggak jatuh di kesalahan yang sama esok hari. Tapi bagaimana kalau proses replay ini rusak? Otak gagal memperbarui modelnya. Ia tahu sesuatu terjadi, tapi nggak tahu apa yang salah dan bagaimana memperbaikinya. Akibatnya, kamu bisa sadar bahwa tindakanmu salah, tapi tetap melakukannya. Otak seperti komputer yang punya data, tapi kehilangan algoritma untuk belajar. Inilah alasan kenapa sebagian orang terjebak dalam pola perilaku berulang. Setiap kali kamu melakukan sesuatu, dan hasilnya lebih baik dari yang kamu kira, dopamin naik. Ia memberi sinyal ke otak. Mantap, ulangi itu. Tapi kalau hasilnya buruk, kadar dopamin turun, pertanda otak perlu cari strategi baru. Masalah muncul ketika sistem dopamin ini terganggu, entah karena stres, cedera, atau kecanduan. Otak kehilangan kemampuan memberi penilaian yang tepat. Ia bisa menganggap kesalahan sebagai hal menyenangkan, atau malah takut mencoba hal baru. Bayangkan kamu tahu orang yang salah buat kamu, tapi kamu tetap balik lagi. Itu bukan sekadar urusan hati, tapi kerja otak yang gagal memperbarui jalur pembelajaran. Otak tahu hasilnya buruk, tapi karena koneksi hippocampus dan prefrontal cortex melemah, ia nggak bisa membuat keputusan baru. Kamu terjebak di loop perilaku, kayak playlist lagu yang nggak mau skip. Stres kronis melepaskan hormon kortisol berlebihan, yang merusak hippocampus, pusat pembelajaran otak. Akibatnya, memori dan refleksi menurun drastis. Inilah kenapa saat stres berat, kamu bisa ngulang kesalahan bodoh yang sama. Otakmu sibuk bertahan hidup, bukan belajar. Ia fokus pada selamat dulu, bukan pahami nanti. Pada penyakit seperti Alzheimer, plak amiloid dan protein tau menghambat komunikasi antar bagian otak. Otak masih punya data, tapi kabel penghubungnya rusak. Pasien sering tampak lupa bukan karena datanya hilang, tapi karena jalur untuk mengaksesnya terputus. Otak seperti jaringan kota yang jembatannya ambruk. Kadang kamu bukan nggak bisa belajar, tapi otakmu kelelahan. Setelah terus-menerus dipaksa berpikir, sistem reflektif otak melambat.
Seperti laptop panas yang butuh waktu pendinginan, otak juga butuh istirahat untuk memproses informasi. Tanpa jeda, memori baru nggak akan tersimpan optimal. Rehabilitasi kognitif bukan cuma untuk pasien otak. Semua orang bisa melatih otak dengan permainan strategi, latihan memori, dan meditasi reflektif. Latihan sederhana ini menstimulasi koneksi hipokampus dan prefrontal cortex agar aktif lagi. Semakin sering kamu menggunakannya, semakin kuat koneksi barunya. Dengan teknologi seperti Transcranial Direct Current Stimulation (TDC), DON, Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, (IRTAMS), ilmuwan bisa mengisi daya otak yang lemah. Terapi ini merangsang neuron untuk kembali aktif dan mempercepat pemulihan fungsi memori. Kombinasi antara stimulasi dan latihan kognitif terbukti 2 kali lebih efektif. Olahraga, tidur cukup, dan makanan bergizi bukan sekadar gaya hidup sehat, itu bahan bakar bagi neuroplastisitas otak. Setiap langkah, setiap istirahat berkualitas, memicu pelepasan BDNF, zat yang menumbuhkan koneksi baru di otak. Inilah cara alami untuk membuat otak belajar kembali belajar. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak membentuk ulang dirinya sendiri. Bahkan setelah cedera, ia bisa menciptakan jalur baru untuk menggantikan yang rusak. Selama kamu terus melatih, memberi tantangan baru, dan menjaga gaya hidup sehat, otak akan terus berkembang. AI seperti OTA, makin dipakai, makin kuat. Setiap kesalahan bukan aib, tapi eksperimen. Otak menggunakannya sebagai data baru untuk memperbaiki sistem prediksi di masa depan. Jadi, jangan takut salah. Saat kamu gagal, otakmu sebenarnya sedang belajar versi terbaru dari dirimu sendiri. Kamu bukan gagal, kamu sedang update firmware kehidupan. Otak yang gagal belajar bukan rusak, hanya butuh waktu untuk nyambung lagi. Latih dia, rawat dia, dan kasih dia kesempatan untuk tumbuh. Karena setiap pikiran, setiap usaha, adalah bentuk otakmu yang sedang berjuang untuk menjadi versi terbaiknya. Kalau kamu suka belajar hal-hal unik tentang cara kerja otak dan kehidupan, jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya. Karena di channel ini, kita bukan cuma belajar tentang sains, tapi juga tentang bagaimana menjadi manusia yang terus belajar dari pengalaman.